Oke. Ya, ketika kita akan menulis artikel 3.000 kata, maka kita targetnya mulai dari akhir gitu ya, memulai dari akhir. Kita bayangkan bahwa 3.000 kata itu akan dibagi menjadi 3 part. Introduction itu sekitar 10%, body-nya itu 80%, dan conclusion-nya 10%. Jadi kalau misalkan 3.000 kata, bikin introduction-nya itu sekitar 300. Jadi nggak terlalu banyak ya mikirnya ya. 300 kata aja. 300 kata itu sekitar satu halaman. Satu halaman ya. Nah, di sini kontennya dari artikel ini ada 3 bagian. Introduction ini pada intinya membahas mengenai fokus permasalahan atau objek apa yang mau dibahas gitu lah. Hal apa yang akan dibahas dan kenapa itu penting untuk dibahas. Nah, itu dirumuskan sama ya kayak kayak jenis-jenis tulisan yang lain, 5W plus 1H biasanya ya. 5W plus 1H. What itu tentang apa, who, where, why, where, when, kayak gitu. Ya, itu di introduction. Itu terkait dengan fokus atau hal apa yang akan kita bahas. Kemudian yang lainnya adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan. Nah, kalau dalam riset ya, tesis, disertasi, skripsi, wah habis tujuan itu harus ada riset gap. Wah, riset gap. Buat apa sih riset gap? Itu sebenarnya buat bikin novelty atau kebaruan apa yang akan ditawarkan. Kebaruan apa yang akan ditawarkan. Bikin riset gap itu mudah-mudah tapi mudah gitu ya. Tapi banyak yang menganggap sulit karena mungkin nggak tahu caranya aja gitu. Padahal itu mah mudah aja sebenarnya ya. Jadi kalau kita di sini terlalu panjang ya introduction-nya, mungkin akan ngabisin kata. Jadi untuk riset gaps bisa di close, bisa di skip ya, kita skip. Hanya novelty-nya tetap harus ada. Tetap harus ada ya, misalnya setelah tujuan. Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang apa gitu ya. Nanti di akhirnya di closing untuk introduction-nya kebaruan dari artikelnya di-share, ditawarkan ya. Secara akademis, secara praktis, secara akademis, apa sih kebaruan dari artikel ini? Oke. Berikutnya bagian body. Bagian body itu menjelaskan, kan kita sudah punya tujuan ya. Sudah punya tujuan. Nah, ini nih. Kita kan sudah punya tujuan nih. Kita mau nulis apa? Nah, tujuan ini dipenuhi oleh body. Gitu. Jadi, kita nggak nulis kemana-mana, tapi hal yang dituliskan di body itu adalah merincikan apa yang ingin dituju. Sederhana itu ya. Sederhana itu. Terus kita susun tujuan-tujuan itu, tujuan yang ingin kita tuju itu diisi gitu ya. Gimana sih cara menujunya gitu. Kita isi, kita susun dalam pokok-pokok pikiran. Makanya kalau di sini ada yang guru bahasa Indonesia ya, saya jadi terkenang gitu. Guru bahasa Indonesia waktu SD ya. Waktu SD, SMP, SMA, apalagi waktu SMA saat lagi merasa paling keren-kerennya sedunia ya, masa-masa itu. Di-share materi dari ibu guru, dari bapak guru bahasa Indonesia kelas 3 saya ingat itu. Ginian lagi gitu. Dari kecil juga dari SD angger gitu ya, tetap aja menulis itu pokok pikiran utama, pokok pikiran utama, pikiran penjelas, pokok pikiran, gitu-gitu aja gitu. Ini ibu kayak nggak ngerti apa saya udah belajar ini dari SD gitu. Ternyata pas tes TOEFL berulang lagi ya nggak.
Past participle yang ditanyakan kalau yang bagian reading itu what is the main gitu ya, main theme gitu kan dalam satu paragraf ini, apa sih temanya? Kalau nggak di awal kalimat, di akhir, tengah. Gitu. Jadi sebenarnya itu bahasa universal dalam menulis sebuah paragraf ya. Menulis sebuah paragraf, hanya sebuah paragraf, bahasa universalnya itu tetap selalu ada pokok pikiran utama. Pokok pikiran utama. Dan itu sudah diajarkan dari SD. Iya nggak? Tapi ya gitu ya. SMP diulang, SMA diulang. SMA juga kelas 1, kelas 2 itu lagi sebenarnya. Iya kan? Cuman kita nggak paham. Nah, saya maksudnya ya, mungkin kakak-kakak sekalian paham. Saya nggak paham urgensinya. Mengulang-ulang itu semua. Padahal intinya pokok pikiran itu disusun untuk menjawab ini semua. Nah, biasalah ya, emosi, ego usia muda. Nah, nanti kalau kita bilang konseptris gitu ya, konseptris kalau di kelas ya. Konseptris itu apa? Kita bikin inti pokok-pokok pikiran itu di dalam kita ini tujuan ya, misalnya tujuan penulisan. Aduh, ini bagus ini tulisannya. Kita bikin pokok pikiran 1, 2 gitu ya, disusun. Terus logikanya dimasukin. Kalau misalkan kakak-kakak sekalian pernah belajar filsafat ilmu, ya, jika maka, gitu ya, jika maka, terus apa? Mengambil kesimpulan apa tuh yang dalam bahasa Indonesia ya, itu semua juga masih dalam bahasa Indonesia. Nah, logika antar paragraf itu dimainkan. Misalnya, jika apa? Jika awan langit mendung, maka akan turun hujan. Nah, itu kan namanya teh apa ya? Wah, ibu bahasa Indonesia pasti lebih 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 ngerti. Saya sudah lupa ini. Tapi hubungan logika ya. Kalau dalam bahasa Arab mah mantik gitu. Nah, itu harus dipakai ya, logika. Dasar-dasar logika, daslog lah, daslog. Itu dipakai. Sehingga hubungan antar paragraf ini jelas. Jelas. Dan tujuannya adalah menjawab tujuan. Tujuan penulisan gitu. Tujuan. Nah, itu yang harus dirincikan. Oke. Kemudian yang harus dilakukan adalah setelah menyusun konseptris itu atau pokok-pokok pikiran utama ya, lalu yang harus dilakukan adalah melengkapi paragraf dari pokok pikiran utama itu dengan literatur review. Literatur review, nah itu intinya ya. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu mikirnya cuma bikin konsep aja. Susunan konsep tadi, susunan pokok pikiran utamanya, itu cuma mikirnya itu doang. Jadi ngotretnya itu cuma gitu doang. Tapi selebihnya adalah mencari literatur. Sederhana kan ya? Gampang kan? Gampang. Gampang. Baru terakhir, kenapa kita butuh daslog ya? Logika tadi ya, logika tadi itu untuk menjawab conclusion, itu untuk menyusun conclusion. Ingat, conclusion itu harus relate sama tujuan penelitian. Jadi conclusion itu bukan mengulang ya, bukan mengulang kalimat atau apa ya. Jadi saya suka baca tuh copy paste aja dari naskah, dari body misalnya, copy paste dari body, pindahkan aja ke conclusion. Nah, itu mah pernah dilakukan sering kalau kita ada pressure deadline. Nah, makanya bikinnya jangan terlalu mepet gitu ya. Dikumpulin jam 5 sore, jam 5 sore baru buka tugas jam 1. Nah, itu pasti itu hanya copy paste mengulang. Tapi
kerjakannya nyicil ya. Nah, conclusion itu pada intinya adalah menjawab tulisan, atau kalau dalam ini riset gap, riset question gitu ya kalau dalam penelitian. Kalau dalam artikel ya intinya mah tujuan penulisan artikel ini itu kan terkait dengan hal apa yang dibahas, itu dijawab di sini. Dijawab di conclusion. Makanya harus ingat logika tadi ya, logika antar kalimat, logika antar paragraf itu harus diingat. Karena apa? Karena kita harus menjawab permasalahannya. Misalnya, kalau kita ingin menanyakan apa, di konklusinya tidak menjadi proses. Ya. Misalkan, apakah Kak Rani cantik? Jadi di konklusinya tidak menjadi perawatan kecantikan yang dilakukan oleh Kak Rani adalah dari pagi hari cuci muka pakai air garam, misalnya ya. Cek 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 nature. Ini berhubung lagi nyusun proposal talasoterapi, ini segala-gala berkaitan dengan air. Ya. Jadi kan nggak nyambung ya. Pada pertanyaannya sederhana, apakah Rani cantik? Tapi di conclusion atau di kesimpulan pembahasannya cara Karani melakukan perawatan wajah, kan nggak nyambung ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya baru, kalau misalkannya bagaimana cara merawat kulit ala Kak Rani, nah, berarti betul tapi konklusinya baru pagi hari melakukan ini, siang hari melakukan itu, malam hari tidur, gitu ya. Gitu. Jadi harus nyambung gitu. Kan kalau pertanyaannya apakah Karani cantik, cukup dijawab dengan iya dan tidak. Karani memang cantik. Kecantikan Karani berasal dari, nah itu, tuh ya, berasal dari inner beauty, outsider, outsider. Kok jadi outsider? Nah, itu ya, jadi harus nyambung gitu. Bahkan untuk pertanyaan yang sesederhana. Nah, intinya gitu ya. Introduction, kemudian dijelaskan di body text, kemudian di closing statement lah, kayak gitulah intinya ya, di closing statement dalam conclusion. Sesederhana itu. Oke? Siap? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Jadi bisa ngerjainnya? Langsung? Bisa ya? Izin bertanya boleh Kak Desi? Boleh, mangga silahkan. Maaf ya, saya nggak on cam, sinyalnya unstable. Siap, silakan. Eh, itu tadi tuh ngelihat Google Classroom-nya langsung ngelihat tugas saya. Nah, betul. Tentang itu ya, apa SDG gitu ya Kak Desi ya. Oke. Boleh minta penjelasan Kak Desi tentang SDG lebih detail gitu Kak Desi. Tadi Oh, sih udah sempat browsing tapi takutnya masih bukan takutnya memang masih banyak yang belum paham gitu. Iya. oke, sip. Makasih Kak. Iya, Kak. SDG itu intinya adalah singkatan dari Sustainable Development Goal. Itu merupakan agenda pembangunan internasional sedunia gitu yang digagasnya oleh PBB sebenarnya. Digagasnya oleh PBB. Dan sebentar saya share ke screen. Kenapa kita pilih SDG? Udah kelihatan? Nah, kenapa kita pilih SDG? Karena temanya banyak. Nah, ini ya. Oke, karena temanya banyak SDG. Jadi kakak-kakak sekalian boleh pilih tema apapun. Oh, ini nih. Nah, ini ya. Kakak-kakak sekalian boleh pilih tema apapun yang relate
dengan keseharian. Jadi kalau misalnya ada 17 isu di dalam SDG ini, yang pertama ini ya, tanpa kemiskinan. Ini jadi aneh memang bahasanya. Kalau bahasa Inggris kan no poverty, no hunger gitu ya. Ini jadi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, kemudian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ini juga saya nggak, ini ya, pekerjaan layak. Kemudian industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan. Ini kesenjangan ya. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ini sustainable ya. Penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini silakan kakak-kakak memilih salah satu saja tema dari SDG ini. Misalnya yang suka kuliner, pilihnya no hunger, tanpa kelaparan, misalnya ya. Kayak Karan ini, tanpa kelaparan, karena apa? Kalau yang sukanya sebagai guru misalnya pilihnya pendidikan berkualitas, misalnya ya. Misalnya kenapa memilih local wisdom? Karena mari kita gali, Indonesia itu saya yakin kayak banget dengan kearifan lokal. Misalnya pendidikan ya. Eh, Pendidikan sekarang ditujukan untuk menjaga mental health ya, apa namanya teh? Resilient, terutama resilient. Bagaimana bertahan sepintar-pintarnya ternyata orang Jepang gitu ya, atau mana gitu, ternyata banyak case bunuh dirinya gitu. Tapi kalau kita lihat di Korea misalnya ya, Republik Korea itu drakornya kan kayak struggle terus ya, ceritanya struggle gitu. Kayaknya nggak relate gitu sama yang diberitakan. Nah, itu. Nah, tapi mereka Korea, bukan Indonesia. Ya, jadi mungkin ada cara atau teknik pendidikan yang tetap bisa menjaga mental anak, biar mentalnya kuat aja gitu ya, sampai bisa bertahan dalam hidup, nggak usah jadi megalomania gitu, tapi bertahan dalam hidup aja sampai meninggalnya husnul khotimah. Itu jauh lebih penting ya dibandingkan kayak Nazi gitu ya, megalomania tapi langsung 3 tahun menguasai Eropa, 3 tahun setengah ya menguasai Eropa, tapi langsung kolab dan dibunuh ya itu karena kejahatan perang tuh. Jadi mungkin ada yang kita bisa gali, kita bisa sharekan ke para pembaca terkait dengan local wisdom ini. Atau tadi misalkan dari sisi makanan, atau tadi dari sisi kemiskinan, mungkin yang mengkaji Sunda misalnya ya, kalau orang Sunda apa namanya teh, binih itu jangan dipakai semua, tapi ada hal yang harus disimpan gitu ya, binih itu ya, benih ya, benih harus ada dibenihkan, dan jangan semuanya dijadiin padi, dijadiin apa, gabah gitu ya, tapi harus disimpan. Itu kan lokal wisdom ya. Untuk apa? Untuk membuat benih yang lebih bagus. Membuat apa? Itu kan local wisdom. Nah, mungkin kakak-kakak bisa apa? Bisa mendapatkan inspirasi dari hal yang terdekat aja. Kenapa yang terdekat? Karena bisa itu. Jadi itu yang paling paling mudah ya, paling mudah. Hal yang terkait dengan kesehatan misalnya. Saya baru diajarin dan saya baru tahu diajarin oleh dokter bahwa untuk bangun tidur itu jangan langsung bangun. Bangun gini apa? Dari tidur apa dari tidur menghadap atas teh apa? Nangkarak kalau bahasa Sunda mah apa teroni? Terlentang, terlentang, Terlentang. iya. Itu kan jangan langsung bangun ya, tapi harus minggir, nyampi, dan bangunnya itu
dibantu oleh tangan. Itu untuk menghindari keseleo, terus salah posisi tulang. Ya, ternyata ya. Itu kan hal-hal yang mungkin nggak baru saya tahu usia 40 tahun ya. Nah, itu. Hal-hal kayak gitulah. Nah, apalagi kita share gitu. Kita share lokal-lokal wisdom yang kayak gitu. Oke, itu untuk tema. Bisa ditangkap? Bisa ya? Ya, insya Allah. Makasih, Kak. Oke. Sip, 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 Kak Ade. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan terkait gimana sih caranya? Cara-caranya. Saya sudah share di Google, di Classroom ya. Di Classroom beberapa aplikasi. Nah, terutama mohon diperhatikan cara penulisan di dalam bahasa Indonesia. Cara penulisan dalam bahasa Indonesia ya. Saya share screen semua aja. Oke. Nih ya. Nih, aplikasi penulisan bahasa Indonesia. Kemarin mungkin kakak-kakak PUEBI ya, PUEBI Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu sudah diganti lagi dengan EYD ya. EYD. EYD kembali ya, 5th edition. Kemudian mungkin kalau yang bahasa Inggris itu Thesaurus nih, Thesaurus. Nggak tahu Thesaurus bahasa Indonesianya apa ya. Thesaurus. Nah, kalau misalnya kita coba menulis itu jangan mengulang dua kata yang sama. Makanya kita perlu Thesaurus. Kalau di dalam bahasa Inggris itu gampang. Ada Quillbot misalnya ya. Quillbot. Jadi kalau misalnya kita ngomong susah gitu bahasa Inggris, cek we ke Quillbot. Oh, gening ada ya, ada variasi lain. Itu pakai Quillbot. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya belum menemukan, hanya untuk Thesaurusnya sudah ada. Ini mohon ya penulisan aplikasi beberapa aplikasi yang bisa dipergunakan untuk penulisan bahasa Indonesia. Kemudian untuk membantu aplikasi penulisan ini, sudah ada komennya. Oke. Ini ini sebenarnya alat bantu aja ya. Alat bantu. Misalnya nanti untuk mencari novelty, sudah ada yang membuka ini tutorial videonya? Cara open knowledge misalnya sudah? Yang sudah raise hand. Kayak di kelas aja ya tuh mahasiswa. Yang sudah raise hand. Hmm? Yang sudah raise hand. Udah belum? Sepertinya belum ada yang buka, Kak Desi. Belum ada. Belum Iya, ada. saya Nah, ini belum. kenapa? Saya belum, Kak. Saya Belum. 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 Iya. Nah, aku sudah bilang, paling belum. Paling belum. Kak Ternyata Rani ini tahu aja. bener ya Karani ini profesinya. Selain sebagai ibu rumah tangga, kayaknya bisa buka ini klinik. Oke, kita lihat ya open knowledge. Apa sih buat open knowledge? Yang sudah Kak Fadmi sudah ya? Iya, sudah pernah membuka, Kak. Sudah pernah Oh, menggunakan. Waktu PPK diajari. sip, sip, sip. Bagus. Bisa share? Bisa share? Oke. Apa ini teh? Open knowledge ini sebenarnya aplikasi yang paling mudah ya, paling mudah banget untuk mencari riset gap. Misalnya tadi sustainable education misalnya, sustainable education, klik. Tuh. Dari sini kita bisa melihat, tapi kalau yang mau lebih rinci, mungkin ada ya aplikasi Post Viewer misalnya. Tapi ini mah yang paling mudah dan langsung memetakan. Riset gap itu biasanya kan kalau di skripsi atau tesis atau disertasi ngejeng-jrengin banyak-banyak ya.
dari si A penelitiannya ini itu. Nah, sebenarnya nggak perlu kayak gitu, nggak perlu dijeng-jrengin. Ting, udah kelar. Nah, nggak perlu dijeng-jrengin ya. Tapi kita bisa lihat dari klaster namanya. Nih, satu buletan, satu klaster, satu buletan, satu klaster. Gitu. Ini namanya klaster, klaster, klaster. Nah, ya, klaster. Nah, misalnya di sini kan kakak-kakak dapat lihat ya. Nih, sustainable development. Kita nyari sustainable education ya. Cari higher education. Mana yang sustainable education? Di mana ya? Apakah bisa dilihat? Nah, mungkin ini ya. Sustainable. Ini. Kita lihat yang ini. Di sini ada sustainable education, discuss education for sustainable development. Di sini juga ada, nah ini. Jadi education for sustainable development. Tuh ya. Nah, nanti kita enaknya pakai open knowledge. Di sini dia memetakan dan di sini dia udah menyediakan. Ini loh artikel yang bisa kita rujuk. Jadi nanti riset gap ini misalnya nanti mana? Saya sudah share matrik ya, matrik. Yes. Nah, ini nih, matrik. Nah, artikel A dia membahas apa, tapi tidak membahas ini. Dia membahas metodenya apa. Itu kan dirinciin satu-satu ya. Dibahas satu-satu, dibaca satu-satu. Nah, kalau kita search di Google, bayang ya negeri antah berantah, banyak banget. Tapi kita dengan memanfaatkan ini, kita bisa mengambil, dia menyarankan dan menunjukkan, oh ini loh, ya. Nah, kita pindahkan artikel ini misalnya dari artikel Dahlia dan sebagainya, ini bahasa apa gitu ya namanya. Pindahkan ke sini. Autornya siapa, tahun berapa, dia ngomongin topiknya apa. Main topik itu kita bisa lihat dari keyword, itu ya, main topik itu. Terus metodenya apa? Kalau misal ini contoh yang di kelas saya ya. Pakai perspektif apa, kawasannya di mana, ini mau contoh di kelas saya. Kakak-kakak bisa membuat kriteria yang lain, apa yang membedakannya. Sehingga nanti saya sudah share ya di kelas, di kelasnya ya, matriknya mana? Nah ini, yang lengkapnya ya. Nah ini yang lengkapnya. Jadi untuk apa sih bikin matrik kayak gini? Tadi novelty, kebaruan. Ketika yang lain udah ngobrolin ini itu, tapi belum membahas ini, misalnya belum membahas tentang pemulihan ekonomi, inilah kesempatan kita. Ketika yang lain membahas mengenai, ini contohnya ya, contoh. Ketika dengan konsep health diplomasi, ketika di health diplomasi itu membahas mengenai vaksin diplomasi, kemudian vaksin nasionalisme, tapi belum ada yang membahas mengenai gap misalnya, nation gap. Nah, artikel saya akan menawarkan untuk membahas vaksin dari health diplomasi dari masalah nation gap atau faction gap. Tuh ya. Jadi ketika yang membahas A dan belum ada yang membahas B, maka saya akan membahas B. Intinya begitu ya. Hal kebaruan. Ini silahkan nanti kakak-kakak ambil untuk menjadi inspirasi gitu.
Itu cara untuk mencari riset gaps ya, riset gap. Atau kita menawarkan novelty itu kayak apa. Kemudian kalau kita mau tadi ya membahas mengenai cara membuat body. Ini cara membuat body ya. Nah, body text. Ini saya sudah share pokok pikiran, kemudian pokok. Nah, ini. Sebenarnya kita hanya mikir satu kalimat aja di dalam paragraf itu. Sisanya cari aja literatur review. Cari konsepnya. Nah, apakah semua harus dimasukkan konsepnya? Nah, di sini ya. Tetap kita harus cek para ahli. Kita harus belajar dari para ahli. Jadi ide yang kita tawarkan itu cek ke para ahli. Baru kemudian kita cek contohnya. Terus kita sendiri apa nanti gitu ya. Oke. Kita cari misalnya yang paling mudah, dan ini saya juga menggunakannya, Google Scholar. Kenapa Google Scholar ini kan banyak ya. Kalau buat yang artikel-artikel, ini sudah menjadi artikel gitu daripada di Google-nya langsung. Ini lebih banyak isunya. Misalnya ini saya sedang menulis tentang talassoterapi. Nah, saya pengen kepikiran talassoterapi di Asia itu kayak gimana. Nah, ini akhirnya jreng semua ya. Ini talassoterapi. Ini saya biar kelihatan, buka WA langsung. Set. Nah, ini beberapa. Ketika saya search misalnya ya, talassoterapi. Search-nya di Scholar. Karena dia artikel, oke? Lihat apanya? Nih, lihat yang item-itemnya aja. Talassoterapi di Asia. Nih, ternyata kita juga tahu ya definisi. Oh, sejarah talassoterapi itu dari Ancient Greek. Terus dari Ancient Greek ya pertama kali dikenalkan itu sama Prancis gitu ya tahun 1800. Nah, ini kita tinggal baca cepat gitu. Baca cepat. Ketika yang kita butuhkan, ini ada nih di sini. Talassoterapi di Asia. Kita klik save, klik save. Save aja. Contohnya ya. Contohnya. Udah di-save. Nih, caranya. Nih. Ini artikel dari Scopus, ini dari Knowledge Map. Nah, untuk apa? Penelitian bibliometrik kayak gitu ya. Ini yang dari Scholar, Google Scholar tadi. Banyak. Terus setelah itu digimanain? Kita buka satu-satu dan baca. Tapi lek-lek banget ya bacanya segini. Lek-lek. Do you understand about lek-lek? Effortnya terlalu tinggi gitu kalau lek-lek itu ya. Tuh. Ribet. Apa? Ribet. Lama Riuh banget. ya. Reward, nah semacam itu. Susah banget gitu. Tapi kan kita butuh membuat artikel ini dalam 1 minggu. Ya nggak? Apalagi dalam bahasa Inggris. English ya. English tuh. Kan riweuh gitu ya. Dalam short time kita butuh waktu cepat untuk melakukan, maka saya share kepada kakak-kakak sekalian, salah satu alatnya itu adalah Atlasti. Sudah diinstal? Belum. Atlasti itu yang saya share itu adalah yang Atlasti ke-8 yang sudah di take down sama Atlastinya. Dan ketika saya tanyakan, boleh nggak di-share free? Boleh. Gitu. Jadi boleh ya, silahkan install Atlasti ini. Intinya kalau dulu kita sebuah artikel itu di stabiloin satu-satu. Nah sekarang mau pakai ini gitu. Sesederhana itu.
nyetabiloin, alat buat nyetabiloin artikel. Nah, ini saya sendiri sebenarnya nggak pakai ya, nggak pakai karena tapi saya share karena ini mudah, karena ini gratis, sorry. Kalau pakainya sih Envivo, Envivo ya, karena kalau yang versi gratis ini dia terbatas. Kalau buat riset mah ya ada rada harus berat ya. Nah, di sini kakak-kakak sekalian silakan install, ini mudah banget. Oke. Saya ulang dulu ya. Saya ulang. Nah, kalau setelah diinstal ini jangan jangan proceed with trial version, jangan. Aja. Kali aja. Ini boleh dipakai bebas, tapi selama yang trial versionnya ek aja. Create new project ya. Kalau baru mulai, projectnya misalnya tugas NIMU seminggu. Oke. Create. Lama nih. Nah, udah keluar ya. Setelah itu kan tadi bahan-bahannya udah dikumpulin ya. Masukin ke sini. Mau klik di sini, kalau gaya-gaya saya yang berantakan mah klik langsung di dokumennya, pilih ininya, pilih materinya yang tadi udah dikumpulin. Jadi itulah kemudahannya. Drag, langsung drag, set. Kok nggak nyala? Nggak nyala. Oh, nggak mau ya. Sebentar. Kiri, masukinnya. Ini yang nggak familiar tuh begini. Ke sini ya, bukan ke yang ini. Nah, ke sini. Oke, wah kebanyakan masukinnya. Jadi muter. Nah, udah ya. Udah masuk. Nanti kita stabiloin satu-satu. Caranya buka satu. Kan ini udah ada ya. Nih, di sini kakak-kakak lihat. Tapi kalau yang mau yang rapih, yang apik, masukinnya di sini. Dokumen gitu. Kalau lihat mahasiswa saya mah ya, rapi gitu caranya. Nah, pilih. Kalau saya mah jabrah, set gitu. Harus cepet aja. Oke, pilih salah satu dokumen. Nah, kenapa ini mah yang aneh-aneh bahasanya? Pilih salah satu dokumen, misalnya tadi yang ini. Oke, udah ya. Mari kita baca. Mari kita stabiloin. Cara stabiloinnya, mana ya? Kita search, kalau yang paling mudah, thalassotherapy is misalnya, kita pengen tahu. Ctrl F. Jadi kalau kakak-kakak baca satu-satu, wah, lama banget. Nah, kita lihat aja gini ya. Jadi Ctrl F, Ctrl F. Kita lihat yang pertama, lihat di sininya. Oke, setelah itu misalnya, nah, oke, jadi jangan dibaca semua. Waktu kita terlalu berharga untuk membaca banyak-banyak. Nah, kita highlight caranya, highlight, tinggian ya, kegedean. Highlight, sini, drag gitu ya. Ini nggak halangan, sebentar. Ini kalau di kelas mah enak ya, coba ke Mas. Kalau di Zoom rada pebaliut. Highlight, udah, terus klik kanan. Nah, klik kanan, create free quotation. Klik. Artinya apa? Kita mengquote dia. Nyiriin, stabiloin gitu. Habis itu masukin ke coding. Open coding. Ya. Definisi misalnya. Nah, boleh nggak kalau nggak di stabiloin dulu?
abstrak, nggak di-quote dulu. Boleh, bisa aja dia langsung ke open coding, tapi nanti kita akan lupa. Kalau yang sudah distabiloin, dia akan bernyala tuh ya. Tapi kalau yang nggak distabiloin, kadang dia langsung aja ngoding, entah yang mana yang distabiloin. Tuh ya. Jadi ada dua tahap ya. Satu, stabiloin, klik kanan. Sorry. Ini misalnya finding. Nih, finding. Biasanya kan kalau yang dicari itu ya, finding. Di dalam abstrak yang dicari kan tadi, ini tentang apa? Ini tentang thalassotherapy. It's about what? It's about what? Create expectation, misalnya what? Sorry ya. Nah, klik lagi coding. Oke. Kemudian ada teorinya di sini. Ini aja ya, finding begitu. Set, klik kanan, open coding, finding. Dah, set. Halo? Oke. Nah, misalkan yang diperlukan lagi teori, history ya, history. Taruh kata ini history ya, taruh kata. Klik kanan, create reputation, open coding. Set, history of Thalasso. Set. Oke. Nah, ternyata banyak lagi yang alternatif terapis. Nah, ini kalau mau dimasukkan silakan. Highlight. Intinya seperti itu ya. Stabiloin. Oke. Kalau misalnya sudah ada ini misalnya ya. Ini misal aja. Nah, beres, taruh kata beres ya. Kita buka lagi artikel yang berikutnya. Nah, ini yang buat lagi nyusun. Nah, ini misalnya ya, definisi gitu. Create application. Karena tadi sudah ada, kita nggak usah klik yang open coding, tapi list coding. Oh, mana? Oh, tadi ini definisi. Klik masuk ke sini. Oke. Nah, dan selanjutnya ya. Jadi kita kalau butuhnya thalassotherapy is, ya udah search di thalassotherapy. Di sini udah apa ya? Kita bisa cepet gitu kerjanya. Taruh kata ini history. Nah, itu aja. Oke. Terus apa yang harus kita lakukan karena ini untuk literatur review aja, nggak usah analisis ya, nggak usah melakukan analisis, maka kita lebih cepat. Ini misalnya apa sih kita pengen tahu? Apa sih yang dimaksud dengan thalassotherapy? Nah, tinggal klik di code. Tadi kan dokumen. Kalau yang ini masukin dokumen, terus kita coding. Coding tuh intinya stabiloin. Nah, setelah itu kita stabiloin, kita punya beberapa data di sini, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita pindahin ke artikel kita. Nih, definisi misalnya. Apa sih thalassotherapy? Kita klik di sini. Oh, ada 2 ya. Ini karena uji coba aja ya. Nanti kakak-kakak bacanya lebih detail. Nah, gitu. Kan ini sudah langsung. Thalassotherapy is misalnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Tinggal copy paste. Kalau misalkan mau lebih cepat, ini ekspor ya, copy paste-nya. Maka kalau dari sini juga bisa ya. Dari sini sudah juga bisa. Kita misalnya
Open Word-nya mana? Word-nya. Nah, open Word misalnya. Open Word. Ini. Nah, lihat. Mana tadi? Nah, Word yang kosong. Kita klik. Thalassotherapi is. Paling cepat copy paste dulu ya. Copy paste. Kok Kak Desi ngajarin copy paste? Ini mah kerja cepat ya, kerja itu harus sat-set. Kerja itu ya. Nah, di sini set, set copy paste. Tek tek pindahin gitu. Ya, tuh kan udah dapet ya, nggak usah ngetik dulu. Oke, atau yang ini yang lebih lengkapnya set set. Nah, jadi 1 minggu juga sebenarnya bisa. 1 minggu juga ya. 1 minggu. Beneran bisa. Nah, kan gitu ya. Oke. Jadi dari dia yang tadi teh langsung gitu. Dari kita ngumpulin sini tuh langsung definisi-definisi. Tuh. Oke. Jadi pindahin, tapi hati-hati bagaimanapun kita tidak boleh melakukan kecurangan, ya. Plagiat. Ini jelas akan plagiat, jelas. Tapi apa yang harus dilakukan? Baca. Oh, kalau mahasiswa saya lebih canggih. Saya juga belajar dari mahasiswa. Dari sini masuk Google Translate dong. Set, plek gitu ya. Nah, tapi kan karena dosennya lebih canggih, ketahuan. Kamu Google Translate ini mah. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Karena bahasanya yang nggak ngerti. Tinggal pahami aja. Thalassotherapi adalah ini gitu ya. Tuliskan aja sendiri. Tuliskan. Tapi setidaknya bahan untuk ngarangnya dikumpulin. Itu cara melakukan literatur review dengan menggunakan Atpasti. Ini mah belum nggak ke arah analisis ya. Analisis disertasi beda lagi, tentu atau beda lagi ya. Di kampus juga harus 16 pertemuan. Kalau di sini 2 jam, wah nanti kakak-kakak ngeheng semua. Ini mah hanya cara untuk melakukan stabiloin stabiloin artikel itu. Oke? Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Silakan kakak-kakak bila ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Nah, itu sudah ada Kak Desi yang raise hand. Oh, mangga. Kak Dwi Indah, silakan. Enggak, silakan. Ya, terima kasih. Puntennya enggak buka, tidak izin, tidak open cam karena di sini lagi mendung, bukan mendung, hujan deras berpetir, jadi sinyal juga agak kurang memungkinkan. Oke. Ya, tidak apa-apa. Saya Silahkan, menyimak Kak. penjelasannya Kak Desi di antara gemuruh hujan ini agak ngeblank saya. Lumayan berat ternyata. Jadi apa ya? Agak ya memang terus terang kami kurang apa ya, kurang paham lah. Jadi untuk tugasnya kelas artikel ilmiah ini kita melakukan research dulu gitu ya Kak ya, wajib ya researchnya ya. Bukan riset, Kak. Cari bahan aja. Cari bahan di internet. Maksudnya Cari kita bahan di ngumpulin, misalkan saya mau, karena saya guru ya, berarti kan saya nulisnya nanti berhubungan dengan pendidikan anak-anak dan lain sebagainya lah sekitar itu. Iya. Berarti misal saya mau fokus ke pembelajaran IPA atau matematika, berarti kami harus kumpulin bahan-bahan yang berhubungan dengan matematika di SD gitu ya. Iya. Iya, sesederhana itu, Kak. Tapi toolsnya nggak sederhana. Jadi agak bingung tadi, oh ada alat yang ini, ada ini, ada ini. Oke, kemudian yang perlu saya tanyakan lagi tadi untuk jumlah katanya tadi kalau tidak salah 3.000 kata ya Kak ya. 3.000. Kemudian
ya mohon maaf tadi saya agak lompat-lompat juga menyimaknya karena terus terang di sini hujannya deras sekali. Oke. Selain itu di situ 3.000 itu sudah, kalau abstrak itu seingat saya dulu itu kan kayak rangkumannya kalau kita bikin karya tulis gitu ya. Oke. Ya. Tapi kalau untuk artikel ilmiah ini nanti, mohon maaf ini mungkin tadi sudah dijelaskan Kak Desi, saya yang nggak menyimak ya. Kita nanti itu esainya kita itu 3.000 itu beserta abstrak atau sendiri-sendiri atau gimana Kak? Mohon maaf ya, mohon maaf karena Oke. saya tadi ngecek bocor kagak rumah saya. Sama Terima kasih. Kak. Untuk introduction body conclusion aja lah 3.000 ya. Karena abstrak mah kadang ada yang pakai, kadang ada enggak. Ya, nah, kalau yang tapi kita tetap harus pakai abstrak ya buat latihan. Kalau misalkan di artikel koran kan suka nggak ada abstrak ya, suka nggak ada abstrak. Tapi kita latihan. Apa sih fungsinya abstrak? Dia guidance. Kalau dibikin di awal itu guidance. Jadi kayak kita lagi blank banget dari awal banget. Kita mau menulis tentang apa? Tujuannya apa? Kira-kira hasilnya apa? Itu semua adalah ide kita gitu. Itu ada di abstrak. Tuh. Jadi itu kalau abstrak di awal. Tapi nanti direvisi setelah artikel kita beres, direvisi tuh yang temuannya. Udah nggak kira-kira lagi, tapi finding akhir. Ya. Tapi kita bikin dulu di awal. Saya akan menulis tentang talasoterapi. Tujuannya adalah ingin mengembangkan talasoterapi di Indonesia. Dan kira-kira hasilnya, talasoterapi di Indonesia itu sudah dikembangkan hanya di Bali. Bagaimana kalau dikembangkan di Pangandaran, Pamengpeuk, atau daerah di Makassar misalnya ya, Pantai Losari, Makassar. Itu kan, apakah itu sudah ada? Tidak, tapi di dalam kita tuliskan di abstrak buat guidance kita, arahan kita. Nanti di akhirnya diperbaiki semua abstrak. Ya, 3.000 katanya dari introduction body conclusion aja. Oke. Ya, terima kasih Kak. Oke. Nah, tadi yang bikin susah alat-alatnya ya. Alat-alatnya ya mungkin ya. Justru alat-alatnya itu alat ada untuk membuat hidup lebih mudah. Ya kan? Apa fungsi pesawat bagi guru IPA ya nggak? Ada guru IPA di sini. Pesawat adalah alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Atas juga itu mudah-mudahan saya mungkin kakak-kakak di sini baru lihat itu adalah tools gratis, mangga silakan. Mudah-mudahan dengan adanya alat itu ke depannya kakak-kakak bisa pakai buat bikin artikel yang orisinil, cepat, produktif gitu ya. Jadi kakak-kakak bisa produktif, satset dalam 1 minggu bisa 1-2 artikel ilmiah. Dan kalau satset kan bisa cepat naik pangkat ya nggak? Itu tujuannya naik pangkat Tujuannya terus. itu Kak, juga kan karena publikasi ilmiah. Iya betul ya. Tuh, jadi setidaknya insya Allah akan membantu lah ya, akan membantu. Gitu. Baik, terima kasih Kak Desi. Siap. Mental block sebelum menginstalnya. Kalian installnya gampang, cuman itu sudah mentahannya langsung, tinggal ada kodenya nanti. Tinggal klik aja, langsung tempel yesin aja. Tapi jangan isi license-nya ya. Dah weh. Coba ada yang Kak Linlin misalnya udah dibuka itunya, bisa diinstal, bisa share screen biar kita sama-sama tahu. Kalau di laptop saya kan udah udah terinstall ya. Silakan. Ada yang mau uji coba? Silakan Kak Linlin atau siapa? Kak Fajria, Kak Adriana.
Mau share screen? Oke, Kak Evi lagi proses. Proses apa, Kak? Proses install ya. Oke. Kita coba ya. Ini tadi guru IPA misalnya ya. Pendidikan IPA. Coba kakak-kakak pakai Open Knowledge. Kita buat Open Knowledge ya. Silahkan dibuka Open Knowledge-nya. Open Knowledge. Kira-kira apa yang akan kakak-kakak, ya nggak apa-apa, lebih ini ya, biar nggak terbagi sinyalnya. Apa yang akan kakak-kakak tuliskan itu bisa nyari idenya dari Research Gap tadi ya, dari Open Knowledge tadi misalnya. Open Knowledge Map silahkan buka dan pakai search dengan kata kunci yang kakak-kakak pengen jadi kata kuncinya lah nanti ya buat artikel. Misalnya pendidikan IPA, apa ya, pendidikan sains ya, pendidikan IPA di sekolah dasar misalnya. So, search di situnya, search, silahkan share ke kita. Ada nggak? Di situ bisa menginspirasi. Kita mungkin blank ya, mau nulis apa. Tapi saya mencoba mencari inspirasi dari situ. Coba, Kak Fajria, Kak Adriana bisa share? Yang bisa mau share? Sebentar Kak, ini baru diklik link ininya. Oke, Open Knowledge Maps. Bukan Silakan. linknya. Kenapa saya tanya biar langsung salah satu bisa menyebarkan ke yang lain ya. Kalian ini juga silakan Kak ya. Tadi misalnya apa Kak? Misalnya coba. Misalnya Masih ada pendidikan apa? Pendidikan Pendidikan IPA. IPA. Atau ya apalah Kak Fajri mau Iya. search apa gitu. Di SD mungkin gitu ya. Iya, Coba. mangga silakan. Kak Ade juga mangga silakan. Kak Nia, Kak Andayani, Kak Cucu, Kak Evi. Iya Kak, sedang di-download Kak. Silahkan. Kalau Open Knowledge nggak usah di-download. Iya, nggak usah di-download ya. Nah, kita cek. Izin ini ya, coba share Oke. screen ya Kak ya. Siap, enggak. Silakan Kak. Baru santai mana sih? Baru nyoba ini. Share screen. Bisa. Share-nya Bentar. ada. Oke. Setting. Oke, sip. Oh kayak gini ya, bentar. Ini baru nyoba. Nah, masih proses ya. Ini ya. Nah, oke. Ini seperti ini. Tuh kan, kemampuan. Jadi yang tadinya kita nggak tahu ya, saya juga kan nggak ngerti ya tentang guru Iya. IPA. Nah, ternyata ini loh yang dikaji oleh guru-guru IPA di Indonesia tuh model pendidikan Paulo Freire ini kan saya nggak ngerti kan ya. Kemudian kemampuan melakukan proses tuh. Terus ke bawah lagi ruang lingkup konsep pembelajaran IPA. Nah, itu bisa menjadi apa ya? Jadi rujukan ya. Kita cari ide misalnya ya. Ide Coba situ. keluar Kak, jangan diklik yang bulat itunya. Kemana ini? Nah, di situ. Klik yang buletan yang dalam pembelajaran IPA, blended learning. Dalam pembelajaran IPA yang mana? Bentar, nggak muncul. Buletan di tengah. Ini. Nah, sip.
Nah, ini adalah beberapa artikel yang bisa menginspirasi kita kalau kita mau eh, apa para guru di SD, para guru IPA di SD itu menganalisis ini gitu loh. Oh Ya, iya, tinggal klik cari dan tadi cara betul. baca seperti itu ya Kak ya. Iya. Oh, kita kan nggak tahu ya mau ngapain, apalagi SDG apaan gitu. Nah, gitu. Kan ini banyak ya, kita bisa menginspirasi kita. Coba kalau kita mengulang gini terus kan kita nggak tahu mau nulis apa, eh, merenung juga nggak akan selesai ya. Tapi setidaknya kita buka, klik-klik, oh ini orang nulis ini loh, orang nulis ini. Ini ya, ini menginspirasi kalau misalkan kita nggak ada ide. Tapi kita cari, kalau yang lain nulis tentang ini, terus kita mau nulis tentang apa? Oke, sip. Bisa ya kakak-kakak sekalian? Udah ya, stop share. Nah, udah. Sekarang yang nyetabiloin. Tadi Kak Evi udah selesai installnya. Nyetabiloin. Kalau tanpa itu pun, tanpa alat-alat juga sebenarnya bisa ya. Insya Allah otak manusia jauh lebih keren dibandingkan alat-alat itu. Hanya kenapa saya memperkenalkannya di sini, teori tentang menulis artikel itu sama aja di mana-mana. Sama aja, ya kan? Tetapi ada alat-alat yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kerjaan kita lebih mudah gitu lah. Ya. Mangga, tadi yang sudah install Atlasti mungkin saya pengen cek dulu ya, cek aja dulu biar nanti oh bisa gitu kakak-kakak sekalian. Udah install Kak saya. Sip, silahkan dibuka Kak. Coba dulu ya. Oke, cuman tadi ya kalau Atlasti artikelnya harus diambil dulu, harus ngambilin dulu. Dari mana ngambil artikel? Dari Open Knowledge bisa, dari Google Scholar bisa. Oke, silahkan Kak Ade. Nah, oke. Oke, sip. Nih, untuk mulainya dari sini berarti ya Kak Desi ya. Betul. Create new project. Create new. Di sini nanti tinggal dinamain misalnya Nimu gitu ya. Oke, silahkan. Coba kakak-kakak mohon bantuannya cari di Google Scholar tentang sustainable education yang PDF ya. Nanti share di chat room. Silahkan create. Nah, Ya, sudah. nah ini kan harus masukin ya. Heeh. Kita coba mohon bantuannya. Ayo cari di di Google Scholar ya. Ini sudah Sudah ada bahannya. Silahkan search dan kirim bantuannya. Silahkan Kak search juga tentang sustainable education Kak Ade. iya, ini sedang tawaf Kak. Oh iya, istilah baru ya dalam Ramadan ya. Jadi tawaf. Iya. Aduh, loading tuh muter-muter ya. Berpusing-pusing Lama, kalau manusia ya. lama tuh, Masya Allah. Sustainable education, coba. Lama dia. Jarang juga ya. Untuk pendidikan berkelanjutan, coba. Tuh ada, pakai bahasa Indonesia aja ya, kenapa saya kegayaan ya? Pendidikan berkelanjutan tuh. Iya, Ada. pakai bahasa Indonesia juga ada. Ini tadi nyoba nyari Kak Desi. Betul, coba Tentang di-download Kak. pendidikan lingkungan. Iya, Kade. masih tawafnya nggak berhenti-berhenti. Oh,
Nah, nanti share ke Kak Ade ya. Share. Share linknya nih. Kadang kita cuman perlu baca abstraknya aja, nggak usah baca semuanya gitu. Coba. Ini Kak Ade saya share ya. Nah tuh udah ada beberapa tuh yang nge-share. Silahkan di-download. Bisa Kak Ade? Kak Ade yang muter-muter ya. Ini sudah ada nih Kak tentang muatan lokal pendidikan lingkungan hidup. Terlihat nggak ya? Oh, belum. Oh belum ya, berarti belum terlihat di sana ya. Oke, sebentar. Silahkan dimasukkan. Dulu. Masukkan langsung ke Atlas-T-nya. Iya, sebentar. Betul, di sini juga ternyata muter. Bisa nggak ya nge-remote-nya? Tuh, Kak Padmi tuh udah nge-share. Kak Padmi, mangga kalau sudah bisa juga di-share di... Saya belum install Atlas-T-nya, ini lagi di jalan hanya pakai HP, Kak. Oh iya, yes. Oke, bagus, Kak Ade. Oke. Sip, Sudah terlihat kan ya Kak ya? sudah. Oke. Nah, kakak-kakak pada intinya sebenarnya apa artikel yang panjang-panjang itu semuanya di display di abstrak ya. Jadi kita lihat aja abstraknya dulu. Nih, abstraknya Kak. Coba, ini ngomongin apa? Pembelajaran Nah, muatan lokal pendidikan lingkungan hidup ya. ini kan ada tujuan ya. Ini tentang apa? Guru perlu memahami pemahaman guru, pemahaman tentang mulok ya. Mulok tujuannya. Nah, tadi kan saya sudah share ya, matrik ya. Itu pindah-pindahin nanti. Tujuan dari penelitian ini. Nah, tujuan pindahin. Artikel dari siapa ini teh? Artikel dari X tahun berapa? Ah, ya kan ini ya dari Rahayu, Handayani dan Rahayu. Kurniawan. Tahunnya Nah, biasanya di mana ya? Oh di sini. nah Oh, ini ini nih ya. masukin. Heeh. Oke, itu tujuan diambil sih, masukin ke dalam matrik. Ya. Di Terus blog hasil ini ya Kak ya. betul. Nah itu Oke. coba Sampai di sini. coding langsung. Iya, Klik langsung sini ya. kanan, klik kanan, quote Get free free quotation, quotation. on, langsung lagi, klik kanan lagi di situ. Oh, klik kanan lagi. Oke, open Open coding. Kalau coding. dia coding baru. Ini tujuan gitu ya. Tujuan. Jadi nggak perlu bikin matrik ya, udah Iya, dibikinin iya. sama. Kemudian metodenya tuh. Kalau Oke, saya nggak ini salah kan ya ada metodenya metodenya sampai sini ya. sampai Deskriptif. populasi tuh, Oh, sampai populasi. sampai data yang dikumpulkan Dengan juga. teknik sampling jenuh sehingga sampai sini ya. Satu, Kuesioner, kuesioner masih ya Kak? Sampai nah sini itu, berarti ya? iya, itu metode. Oh loncat itu Kak. Dia menghilang. Sampai sini. Oke, klik kanan. Subhanallah dia hilang lagi. Sampai sini. Klik Nah, kanan. nah. Nah, udah dapat. Ya. Klik kanan lagi, Klik itu kanan tentang lagi. metode. Metode. Oke. Oke, Nah, terus ini hasil ya. betul, Hasil berarti sampai terakhir ya Kak? betul. Oke. Ini kan nggak perlu bikin metrik ya, udah dibikinin sama. Iya. Saya baru kenal ini. Nah, kan? Oke. Gampang kan? Iya, membantu. Jadi nggak perlu di print ya Kak Desi? Enggak.
Saya biasanya ngeprint, saya coret-coret pakai pulpen gitu. Terus ketik lagi gitu ya. Iya. Hai. Terus ketik lagi. Padahal kan ini bisa dikopas ya. Kopas, Mm-mm. kopas. Tinggal di paraphrase nanti ya. Betul. Oke. Oke, sih. Dan Makasih. selanjutnya, karena ini satu artikel ya. Satu artikel. Nanti tinggal diklik, coba diklik sebelah kiri, Yang kode. kiri ini ya Kak ya. Yang Yang code hasilnya. group. Iya, oke, kode atas aja. Oh, kode yang ini ya. Oke. Kalau literatur review di atas, kalau bawah mau buat analisis. Oh, oke. Sip. Nanti kalau analisis mah. Iya. Nah, itu bisa hasil misalnya diklik klik 2 kali. Oh, iya benar. Nah, Iya, oke iya. kan didapat ya. Kalau misalnya mau Bisa langsung copy ya. Klik kanan Nah, langsung bisa ada copy ya. iya, itu matanya boleh diklik, Mata ini, mata mata review. preview. Nah, Oh, iya. itu. Kalau misalkan mau ngambil semua kok di copy tadi kayak tadi bisa. Nah, ini ya. Langsung. Iya. Hmm. Kalau mau dipindahin Excel boleh. Yang kanannya lagi samping Ini ya. mata. Iya, Excel export. export. Oke. Gitu. Kalau Ya, di Excel export ini referensinya langsung ikut nggak ya Kak Desi? ikut. Oh, langsung cobain. Tuh, tinggal dicentang mana yang dibutuhkan. Oh iya. Iya, iya, iya. Oh berarti langsung ya. Nah, Hmm. iya. Oke, sih. Terima kasih Kak. Oke. Satu lagi mungkin Mendeley ya. Mendeley. Udah pada bisa ya? Ini saya belum download deh. Iya. Citasi ya. Mensitasi sebenarnya bisa di apa di Word-nya langsung silahkan. Hanya saya sarankan menulis itu dari awal sudah harus rapih. Saya suka greget ke teman-teman saya juga ketika menulis citasi dinanti-nantikan. Kenapa? Karena itu mengisi citasi itu malah lebih lama ya. Karena dinanti-nantikan itu lebih lama. Makanya mohon kakak-kakak sekalian di sini Maya, yang di sini mulai menulis itu langsung. Kalau Kak nggak mau pakai Mendeley, nggak apa-apa. Pakai insert citation aja sini. Ya, tapi gitu. Biar apa? Biar nggak ngerjain di akhir. Capek banget. Kalau kita mulai nggak memulai dari awal, capek banget ngurusin kayak gitu. Ngurusin citasi itu capek. Oke, kalau di sini ya, Word, insert citation, di sini silahkan lengkapi, pilih kalau dia jurnal, kalau dia book, kalau dia website, dari website. Mungkin ada yang berprofesi jadi dosen di sini, ada yang bilang news itu nggak boleh. Nah, news itu nggak boleh. Katanya ya, website. Kalau saya boleh, karena apa? Karena dia update banget. Berita itu update, tapi harus di-compare dengan minimal 3 atau 5 sumber. Karena dia biasanya berita itu diulang aja, repost gitu ya, repost. Nah ini, makanya harus di-compare. Oke? Kemudian kalau misalkan pakai Mendeley, ini Mendeley-nya pakai aja install ya. Nah dari Mendeley mah kita masukin ke Mendeley yang tadi. Nah masukin ke Mendeley, setelah masukin ke Mendeley, site-nya di sini. Tring, gitu. Malah site-nya di sini ya. Kalau kita udah isiin ke Mendeley kita, install lagi di add-on ya. Short, get add-ins, ada store-nya di Office Store. Shirt di sini, Mendeley Type. Udah nggak ya? Kalau saya mau kan udah terinstall ya. Nah, sini klik. Oke. Kok jadi hilang? Malah jadi hilang ya. Mendeley Type. Oke. Tuh ya. Tapi kalau tanpa Mendeley pun bisa, boleh. Nah, di sini ya. Oke. Udah hadir.
Get it? Nah, kalau Mendeley nanti kita udah ngisiin di sini kan? Udah ngisiin, tinggal klik aja. Tinggal klik di situ, terus insert keluar deh. Gitu. Itu bedanya pakai Mendeley. Tapi kalau pakai Word bisa. Cuman masukin satu-satu di sini. Kalau Mendeley mah selama dia PDF langsung masuk Mendeley gampang. Ya, nih Mendeley-nya kayak gini. My Library, create, misalkan ini ya, tadi semua artikel tadi sudah saya masukin ke sini. Gimana cara masukinnya? Kita bikin create folder di sini, plug, kasih nama, setelah itu kasih nama, add di sini ya, add file kah? Tuh, kayak gini. Semua truk, blok gitu ya, open, nanti keluar di sini semua. Nah, kalau dia sudah ada di dalam Mendeley kita, pas di site kita semua pasti ada di sini. Dan kita nggak perlu ngisi kayak di Word ini ya, masukin satu-satu. Tinggal gini aja. Tap, tap, insert citation, keluar. Terus bla 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 lagi, misalnya ya, ngomong apa, ngomong apa, gitu. Nulis apa. Terakhir, taruh kata ini satu paragraf. Taruh kata ya. Taruh kata ini satu paragraf. Terus ada semua di sini. Oh, tinggal klik. Save. Nah, tinggal gitu aja. Hati-hati titiknya jangan setelah ini ya. Nah, oke. Itu aja. Jadi kita nggak perlu masuk-masuk di sini ya. Kalau carinya susah, tinggal di sini. Siapa penulisnya. Jadi kita Rohingya, misalnya tadi ada Rohingya. Mana Rohingya? Ternyata ada. Oh ini. Ya, tinggal klik. Mana tadi Rohingya? Oke, gitu ya. Gampang. Sip. Bisa ya semua? Jadi mohon begitu mungkin Karani cara menulis artikel pada intinya sama aja, introduction, body, conclusion. Introduction itu terkait what dan apa yang kita tawarkan dan tujuannya menulis artikel itu ngapain. Body itu intinya merinci dari pendahuluan, introduction, kemudian disimpulkan lagi di conclusion. Pakailah alat untuk menstabilkan ketika melengkapi artikel kita. Dan juga pakailah alat sitasi. Pakai alat sitasi agar kita tidak menulis, kita tidak capek menulis. Ya, tidak pusing. Kak, boleh nggak? Asal jadi aja, gitu ya. Boleh, boleh aja. Ya, tergantung apa ya kalau kamu. Semoga tidak tambah pusing, betul. Semoga tidak tambah pusing. Alat itu ada untuk membuat hidup lebih mudah. Kalau alatnya jadi malah bikin ribet, nah itu yang salah di alatnya apa di usernya? Walau alam ya. Mau user mau alatnya. Ya. Hanya mungkin ini adalah alat-alat sederhana buat para peneliti. Ini saya juga nggak pakai yang bagus-bagus banget. Ini adalah yang mudah dan murah. Jika kakak-kakak ingin meneliti dan menulis dengan cepat, menulis cepat, tapi juga baca cepat, itu ya terutama ya cara membaca cepat, rapi, nah itu pakai alat-alat. Karena otak manusia itu cerdas ya, cuman kalau banyak dosanya cepat lupa. Saya termasuk yang banyak dosa mungkinnya, jadi butuh alat. Oke, kita lihat. Berarti tulisannya fokus ke pendidikan berkelanjutan literatur. Itu tergantung Kak Padmi mau menulis tentang apa, itu bebas. Temanya bebas.
boleh pilih dari 17 Sustainable Development Goal itu mau pilih yang mana. Bebas aja. Oke? Tapi hanya studi literatur ya, Kak ya? Iya, studi literatur aja. Kak Fadli mau riset beneran? Enggak. Mau field riset? Aduh. Terlalu ini ya, terlalu effortnya terlalu. Makanya studi literatur itu hanya yang ada di internet. Oke, siap. Oke, sip. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah nggak tambah kucing. Kak Desi boleh. Kalau untuk teknik penulisan daftar pustaka itu gimana, Kak? Ya, yang tadi, yang pakai Mendeley. Oh, Pakainya jadi otomatis pakai enggak di akhir itu kan bisa setelah penutup tuh ada lagi gitu ya. Eh, jurnal-jurnal apa yang kita masukin apa nggak usah gitu, Kak? oh, kan tadi nulisnya masukinnya dari awal ke Mendeley atau ke Google apa itunya? Heeh. Jangan manual ya, kayak capek. Oh, kalau pakai Mendeley ini nanti setelah kita ngetik selesai, daftar pustaka itu otomatis muncul gitu, Kak Desi ya? Iya, kan Akhir buku jurnal tinggal di apa aja misalnya yang kita pakai gitu. betul. Ini Oh kan gitu. jadi kita nggak usah nginput ngetik-ngetik, tinggal di sini insert. Nah, tuh. Sorry. Ini karena saya nggak masukin ya. Jadi tinggal kalau misalkan nanti kakak-kakak bibliografi yang ini aja ya pakainya. Oh Tinggal iya, diklik, pilih aja. bibliografi. Sep. Kalau ada yang pakai gambar, ini jangan lupa, jangan manual ya. Tetap pakai insert caption. Judul gambar, judul tabel, pakai ini. Oke? Gitu. Iya, Jadi Kak. Kak Ade jangan manual. Capek Iya. banget. Ya. Oke, sip ya. Saya APA style aja ya. Jangan APA style. Boleh yang aja lah. APA style aja. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, sip. Gampang ya. Kalau nggak pakai itu semua boleh. Yang penting artikelnya jadi. Artikel yang bagus adalah artikel yang beres. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Oke, gimana? Cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih Kak Rani. Mungkin saya kembalikan ke 2 jam langsung ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi Zoom